Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zaki dengan NIM B0025219. Saya berasal dari kelompok A2. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia maskulina dan juga sistem urea kita. Baik, yang pertama kita mulai saja, yaitu ada anatomi dari penis. Jadi penis sendiri dia terdiri dari 3 bagian ya, seperti yang kita dapat lihat di gambar, yaitu ada bagian akar, kemudian ada bagian korpus, dan juga ada bagian dari glans penis. Kemudian secara anatomi juga penis itu dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu ada pars fixa dan juga ada pars libera. Nah, untuk pars fixa sendiri, penis itu terdiri dari yang pertama ada bulbus penis, yaitu bagian yang berbentuk tabung di bagian tengah ini, kemudian di sekelilingnya dia dikelilingi oleh krus penis, di mana bagian-bagian ini dia akan memanjang membentuk pars libera, yaitu untuk bagian bulbus penis sendiri dia akan memanjang membentuk korpus spongiosum. Kemudian untuk krus penis sendiri dia akan memanjang membentuk corpora cavernosa. Jadi itu di corpora cavernosa sendiri itu dia tuh dikelilingi oleh sebuah jaringan fibrosa yang kuat yang dinamakan tunica albuginea. Kemudian juga di corpora cavernosa sendiri itu dia memiliki ruangan-ruangan yang dinamakan cavernosum, di mana nanti saat terjadi ereksi si cavernosum itu dia akan terisi darah, sehingga saat terjadi ereksi itu bentuk penisnya itu akan menegang atau menjadi lebih kuat, lebih kaku begitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi dari skrotum. Jadi skrotum sendiri itu dia fungsinya apa? Dia fungsinya itu untuk melapisi dari testis. Dan skrotum ini dia fungsinya untuk mempertahankan suhu testis agar tetap optimal gitu. Nah, skrotum sendiri itu juga memiliki 9 lapisan. Dari yang terluar dahulu ada kulit, kemudian ada fascia dartos dan juga musculus dartos. Kemudian ada ini fascia spermatica externa seperti yang ditunjuk ini. Kemudian ada musculus cremaster. Nah, musculus cremaster itu apa? Musculus cremaster itu dia adalah otot yang akan mengangkat testis. Jadi saat testis itu dalam kondisi suhunya yang panas, jadi itu si musculus cremaster ini dia akan menurunkan testis agar dia suhunya bisa optimal gitu. Pada saat suhu dingin pun musculus cremaster dia akan mengangkat testis sehingga suhunya optimal gitu. Kemudian selanjutnya ada fascia spermatica interna, yaitu ini. Kemudian ada fascia parietal, yaitu ada yang lamina, ada tunica vaginalis, yaitu ada lamina parietal, dan juga ada tunica vaginalis yang lamina visceral. Tuh. Kemudian selanjutnya ada tunica albuginea dan juga terakhir ada tunica vasculosa, di mana tunica vasculosa tidak begitu terlihat ya di sini, karena tunica vasculosa itu isinya pembuluh darah gitu. Dan yang paling dalam ada substansi dari testis itu sendiri gitu. Baik, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai testis. Nah, testis ini adalah organ yang homolog dengan ovarium. Kemudian testis ini ada sepasang, ada kanan dan juga ada kiri. Di mana testis di sebelah kiri itu dia letaknya lebih rendah daripada testis di sebelah kanan. Mengapa begitu? Karena testis sebelah kiri itu dia memiliki funiculus spermaticum yang lebih panjang dari yang sebelah kanan gitu. Kemudian tadi seperti yang kita singgung di skrotum, jadi testis itu memiliki 3 lapisan, yaitu ada tunica albuginea ini yang paling luar,
kemudian ada tunica vaginalis dan juga ada tunica vasculosa gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai jalur dari perjalanan sperma. Jadi seperti yang kita tahu, sperma itu diproduksi di tubulus seminiferus. Nah, di sini kemudian sperma dari tubulus seminiferus ini dia akan bergerak menuju ke tubul recti, yaitu di sekitar sini. Kemudian berjalan lagi menuju ke rete testis, yaitu tempat seperti anyaman di sini ya. Nah, dari rete testis ini sperma berjalan menuju ke ductus efferent terlebih dahulu, kemudian masuk ke epididymis. Nah, di epididymis ini dia terjadi pematangan dari si sperma. Setelah sperma matang, kemudian dia akan berjalan kembali menuju ke ductus deferens ini, dan dia bergerak menuju ke sebelah sini. Nah, di sini ductus deferens ini dia akan bergabung bersama ductus vesicula seminalis membentuk ductus ejaculatorius gitu. Kemudian setelah itu dari sperma dari ductus ejaculatorius ini dia akan bermuara ke ureta pars prostatica. Nah, selama perjalanan ini tuh si sperma itu dia akan bercampur dengan sekret dari vesicula seminalis, kemudian kelenjar prostatica dan juga kelenjar bulbo uretra, di mana nanti dia akan membentuk semen. Kemudian setelah itu si semen itu akan berjalan, dia akan berjalan melalui ini, dia akan berjalan menuju ke pars uretra pars prostatica, kemudian uretra pars membranosa, dan terakhir adalah ke uretra pars spongiosa. Nah, setelah dari sini itu dia akan berjalan menuju ke ostium uretra eksternal, dan dia akan bermuara ke ujung penis ini, di mana nanti si semen itu dia akan dikeluarkan melalui proses ejakulasi gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klinis dari OGM sendiri. Jadi ada banyak sekali klinis dari OGM. 3 di antaranya itu ada varikokel, torsiotestis, dan juga ada pembengkakan dari prostat. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai varikokel sendiri. Nah, varikokel itu adalah kondisi di mana terjadi abnormalitas pada plexus pampiriformis. Nah, plexus pampiriformis ini dia letaknya pembengkakannya tuh abnormalitasnya tuh dia terjadi lebih sering di testis bagian kiri. Kenapa? Karena tadi seperti yang kita bahas, testis sebelah kiri itu dia memiliki funiculus spermaticus yang lebih panjang ya. Kemudian dia tuh akan bermuara ke vena renalis kiri. Nah, itu dia menyebabkan kenapa seringnya terjadi di testis sebelah kiri begitu. Kemudian varikokel sendiri ini dia menyebabkan rasa yang nyeri ya. Kemudian juga dia juga dapat menyebabkan infertilitas pada laki-laki karena tadi peningkatan suhu dari testisnya sehingga dapat merusak dari sperma. Kemudian yang kedua ada torsiotestis. Nah, torsiotestis ini adalah gangguan di mana funiculus spermaticusnya itu dia terpelintir sehingga skrotumnya itu dia dapat bergerak secara bebas. Gangguan ini tuh dia dia dapat menyebabkan rasa nyeri dan tidak nyaman. Kemudian juga dia tuh dapat merusak dari muskulus cremaster sendiri gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada pembengkakan dari prostat. Jadi dapat kita lihat di gambar ini. Jadi pembengkakan di prostat tuh ya namanya terjadi pembengkakan di daerah prostat. Di mana pembengkakan ini dia dapat menyempitkan ini dari lumen dari uretra sendiri, sehingga jika lumen uretranya sempit itu maka pancaran urin yang dihasilkan itu juga jadi menurun atau sedikit gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem dari ureopotika. Jadi organ-organ di ureopotika itu ada apa saja sih? Yang pertama ada ini ginjal atau ren.
Nah, ginjal sendiri itu berfungsi untuk alat ekskresi, di mana dia akan menyaring darah dengan membuang sisa metabolisme dan juga zat kimia asli yang tidak diperlukan oleh tubuh. Selain itu, ginjal juga memiliki fungsi filtrasi, lebih tepatnya di glomerulus, di mana dia itu akan menyaring darah dan juga memulai proses pembuatan urin. Kemudian juga terjadi regulasi, yaitu fungsi regulasi di mana dia akan mengatur keseimbangan pH, volume, dan juga komposisi dari cairan tubuh. Kemudian selain itu dia juga memiliki fungsi sekresi atau endokrinnya, yaitu dia akan mensekresikan hormon-hormon. Salah satunya ada hormon renin, di mana hormon renin itu dia berfungsi untuk mengatur tekanan darah dalam tubuh kita. Tuh. Dan selanjutnya ada organ yang kedua, yaitu ada ureter. Nah, apa sih ureter ini? Ureter ini adalah saluran ya, atau saluran yang berbentuk pipa yang dia itu menghubungkan dari ginjal menuju ke vesika urinaria. Ya, fungsinya itu adalah tempat untuk berjalannya dari si urin sendiri. Kemudian juga di sini tuh di dalam ureter ada gerakan peristaltik yang dapat membantu untuk mendorong si urin itu menuju ke vesika urinaria begitu. Kemudian selanjutnya ada vesika urinaria, seperti gambar yang dapat kita lihat ini. Jadi vesika urinaria itu adalah sebuah kantong yang fungsinya itu untuk menampung urin sementara gitu. Dan si vesika urinaria ini dia tuh terletak di cavum pelvis saat kondisi kosong, dan mengembang ke superior hingga cavum abdomen saat penuh gitu. Dia tuh bentuknya piramid, memiliki apex, basis, dan juga satu fasies superior dan dua fasies inferolateral, seperti pada gambar. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai organ yang terakhir, yaitu ada uretra. Nah, uretra itu adalah lanjutan dari vesika urinaria gitu. Uretra sendiri itu dia terdapat berbeda antara maskulin dan juga feminin. Jadi untuk maskulin itu dia lebih panjang. Dimana kalau uretra pada lelaki itu kita bisa tahu dia memiliki 3 bagian ya, ada pars prostatica, membranosa, dan juga ada pars sponiosa. Berbeda dengan pada wanita, dia lebih pendek dan juga biasanya tuh urin dari vesika urinaria tuh dia kayak langsung bermuara ke vestibulum vagina gitu. Jadi lebih pendek alirannya gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai alur perjalanan dari urin. Jadi seperti yang kita tahu, urin itu kan diproduksi di nefron ginjal. Di sini ya, di nefron ginjal ini. Di ginjal, kemudian nanti dalam ginjal ada nefron ginjal. Nah, ini nefron ginjal. Jadi untuk yang pertama itu di dalam ginjal itu kan terdapat beberapa proses, yaitu ada filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan juga lain-lain. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama itu urin itu kan diproduksi di sini, di nefron ginjal ini. Nah, pertama itu urin itu dia akan melalui proses filtrasi atau penyaringan terlebih dahulu, di mana filtrasi itu terjadi di glomerulus. Nah, filtrasi ini dia akan menyaring urin itu dari zat-zat yang besar, seperti contohnya protein. Jadi protein tidak bisa lolos dari penyaringan ini. Kemudian setelah terjadi proses penyaringan, urin akan bergerak. Urin itu akan ditampung sementara di kapsul abdomen di sini. Setelah itu dia akan berjalan menuju ke tubulus proksimal di sebelah sini. Nah, di tubulus proksimal ini tuh terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali. Jadi tadi kan masih ada banyak urin yang masih banyak molekul-molekul dalam urin yang bentuknya kecil dan dia lolos jadi penyaringan, seperti contohnya glukosa, kemudian asam amino, dan lain-lain itu. Nah, itu kan cukup penting ya untuk tubuh kita ya. Jadi di tubulus proksimal ini urin
molekul-molekul tersebut tuh masih terserap kembali ke dalam tubuh begitu. Nah, menyisakan zat-zat yang kurang penting seperti contohnya ureum, kreatinin dan juga mungkin sisa-sisa metabolisme begitu. Kemudian dari tubulus proksimal ini dia akan berjalan menuju ke lengkung Henle sini. Nah, di lengkung Henle ini sama, dia masih melakukan penyerapan, khususnya itu penyerapan pada air, penyerapan mineral gitu. Sehingga saat memasuki lengkung Henle yang di bagian ke ascendant ini, urin itu juga sudah lebih pekat dari sebelumnya gitu. Setelah memasuki lengkung Henle, kemudian urin akan memasuki ke tubulus distal. Nah, di sini terjadi prosesnya dua ya, ada reabsorpsi dan juga ada sekresi. Di mana reabsorpsi ini dia masih menyerap zat-zat yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga nanti urinnya tuh jadi lebih pekat lagi dari sebelum-sebelumnya. Kemudian di sini juga dia mengalami proses sekresi, di mana sekresinya itu dia akan mengeluarkan zat-zat yang kurang penting. Ya, seperti sisa-sisa metabolisme atau zat-zat yang kurang penting lainnya yang mungkin belum dicampurkan sebelumnya gitu. Sehingga setelah proses tubulus masuk ke tubulus distal ini, maka sudah membentuk urin yang sesungguhnya gitu. Kemudian setelah memasuki tubulus distal, kita akan memasuki ke tubulus colectivus. Setelah di tubulus colectivus, maka urin akan bergerak ke papilla renalis. Apa itu papilla renalis? Itu dia adalah bagian di ujung dari piramida renalis gitu. Dimana itu fungsi untuk menyimpan urinnya di dalam ginjal tuh di situ. Kemudian setelah menuju ke papilla renalis, urin itu menuju ke calyx mayor dan juga menuju ke calyx minor. Hingga setelah itu urin bergerak menuju ke ureter. Ini seperti yang ada di gambar ini. Nah, setelah menuju ureter, urin ini dia akan menuju ke vesika urinaria, di mana di vesika urinaria ini kayak urinnya itu ditampung secara sementara di sini gitu. Setelah itu urin bergerak lagi menuju ke uretra. Nah, seperti yang kita tahu uretra pada pria dan wanita kan berbeda. Untuk yang pria itu dia masih harus melalui pars prostatica, pars venerosa dan juga pars pungnosa. Jadi alirannya tuh masih ke situ terlebih dahulu baru akhirnya bermuara gitu. Sedangkan untuk wanita sendiri tuh dia lebih pendek alirannya. Jadi urin dari uretra ini dari vesika urinaria itu langsung ke uretra dan juga langsung ke vestibulum vagina gitu. Dan langsung dapat dikeluarkan melalui proses mixi atau pengenceran begitu. Dan urin sendiri itu dia dapat keluar saat terjadinya peningkatan pada otot-otot intravesika gitu. Dan juga terjadi saat otot sphincter itu berelaksasi gitu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pelvis. Jadi dasar dari pelvis itu dia terbentuk dari diafragma pelvis. Di mana diafragma pelvis ini dia memiliki beberapa otot yang fungsinya itu untuk menopang organ-organ yang ada di pelvis gitu. Kemudian diafragma pelvis ini juga terbentuk dari beberapa muskulus ya. Itu ada dua muskulus yaitu musculus levator ani dan juga musculus coccygeus. Di mana musculus levator ani itu terbentuk lagi dari beberapa muskulus yaitu ada musculus tuberococcygeus, musculus tuberectalis dan juga musculus iliococcygeus gitu. Kemudian bisa kita lihat dari gambar, di gambar sebelah kiri ini ada bentuk penampang dari atas, sedangkan yang sebelah kanan ada bentuk penampangnya dari bagian bawah gitu. Dan selanjutnya jadi di bawah dari diafragma pelvis itu terdapat perineum, di mana perineum ini dia merupakan struktur bentuk bola ketupat, di mana dia di bagian anterior itu dibatasi oleh symphysis pubis, di bagian posterior dibatasi oleh tulang oksis, dan juga di bagian lateral itu dibatasi oleh tuber ischiadicum gitu. Kemudian perineum sendiri itu dia
dibagi menjadi dua bagian ya, ada regio urogenital dan juga ada regio anal. Nah, regio urogenital itu yang seperti kita tahu tuh fungsinya sebagai sistem urinaria dan juga reproduksi begitu. Kemudian di dalam uh, perineum ini juga terdapat beberapa bagian seperti membrana perineum dan juga spatium perineum profundum gitu. Dan kita bisa lihat ini ada perbedaan antara bagian dari wanita dan juga pria. Untuk wanita sendiri dia memiliki sphincter uretrovaginalis, sedangkan pada bagian pria tidak memiliki. Kemudian selain juga regio urogenital ada juga regio anal, di mana regio anal ini dia dikelilingi oleh sphincter levator ani eksternal dan juga dikelilingi oleh fossa ischioanalis. Jadi secara klinis bentuk pelvis itu sangat penting dan menentukan sekali pada proses persalinan. Nah, tentunya bentuk pelvis perempuan dan laki-laki itu dia ada berbeda sekali ya. Secara anatomis bentuk pelvis pada perempuan itu dia cenderung berbentuk android atau bentuknya itu lebih lebar, lebih dangkal dan juga memiliki sudut pik yang lebih tajam. Sedangkan pada pria sendiri itu dia memiliki bentuk pelvis yang lebih sempit dan juga lebih dalam gitu. Dimana bentuk ini sangat berpengaruh sekali pada proses persalinan nantinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bidang Hodge. Dimana bidang Hodge ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui penurunan janin pada saat proses persalinan. Dimana itu metode ini sangat penting untuk mengetahui progres persalinan dari janin tersebut. Jadi bidang Hodge itu memiliki 4 level. Yang pertama ada bidang Hodge 1 yaitu ditarik setinggi aditus pelvis, kemudian ada bidang Hodge 2 yang untuk ditarik melalui tepi bawah simplicis pubis dan dekat dengan bidang Hodge 1. Kemudian bidang Hodge 3 itu ditarik setinggi spina ischiadica dan juga sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Sedangkan yang terakhir ada bidang Hodge 4 yang ditarik setinggi dari os pelviceus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai episiotomi. Episiotomi ini merupakan metode saat persalinan ya, digunakan untuk mempermudah jalan lahirnya dari janin. Nah, episiotomi ini ada 2 metode, yaitu ada metode median, yaitu langsung lurus begitu, ada juga mediolateral yang sedikit menyamping gitu. Nah, fungsi dari episiotomi itu dia adalah untuk mencegah adanya robekan pada perineum atau mencegah adanya robekan yang tidak diduga gitu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.